Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan. Hari ini kita boleh ada lagi bersama-sama, sekalipun dalam waktu yang singkat kita bersama-sama mau menikmati dan merenungkan kembali segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau pagi ini semua kita dalam keadaan baik, dan saya percaya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersyukur ketika keadaan kita baik. Namun Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ketika keadaan kita baik, tetapi biarlah kita juga mampu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hari ini mungkin kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak bisa pahami mengapa semuanya mesti terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah lewat segala kejadian yang ada dan terjadi dalam hidup kita hari ini, itu tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang sungguh dapat kita percayai. Sekalipun mungkin kita belum bisa melihat apa yang Tuhan sedang buat, mungkin hari ini kita merasa Tuhan sedang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, biarlah kita boleh menyadari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, bahwa di belakang kita Dia tidak pernah berhenti berkarya bagi setiap kita. Itu sebabnya sekalipun kita tidak melihat, namun biarlah kita boleh tetap selalu percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah bagi setiap orang yang tidak melihat, namun tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, tidak ada alasan bagi kita sekali lagi untuk kita tidak bisa mempercayai Dia. Sebab melalui segala musim dalam hidup kita, bukankah sudah kita buktikan sendiri bahwa Dia telah menjadi Bapa yang bisa kita percayai. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan ini lebih lanjut, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan daripada Tuhan. Bapa yang tidak pernah mengingkari janji atas setiap kami, Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berdusta. Apapun yang Kau janjikan bagi kami Tuhan, kami percaya itu adalah ya dan amin. Terima kasih Engkau berjanji Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih karena Kau berjanji Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendirian dalam hidup ini. Terima kasih karena Kau berjanji Engkau menjaga setiap kami sebagaimana Engkau menjaga biji matamu. Kiranya janji-janji-Mu ini Tuhan menjadi dasar bagi kepercayaan kami, sehingga kepercayaan kami akan semakin kokoh, bahwa sekalipun mungkin hari ini kami belum melihat keadaan menjadi lebih baik, mungkin hari ini kami belum melihat tangan-Mu seakan-akan turun atas kami, tapi biarlah kami boleh tetap memegang kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab janji-Mu yang lain katakan bahwa Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepadamu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan yang tertahankan sekalipun. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang paling tahu keadaan kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli dengan hidup setiap kita lebih dari siapapun. Itu sebabnya kalau hari ini engkau seakan-akan tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, bahkan mungkin hari-hari ini engkau sedang merasa Tuhan itu sedang berdiam diri, percayalah bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah tinggal diam. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu, sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Meskipun tak terlihat oleh mataku,
Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Biarlah ini menjadi kepercayaan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana cara Dia bekerja, tetapi biarlah ini yang menjadikan hati kita tenang menghadapi segala apapun yang tengah terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu juga yang dialami oleh Daud. Kita buka Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku berduduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Tuhan, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia.
Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat yang kedua tadi, Bapak Ibu Saudara, katakan apa? Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu Saudara, sejak dari zaman dulu, sesungguhnya manusia itu sudah dapat menyadari bahwa dunia ini sebenarnya digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pernahkah terpikirkan oleh kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua fasilitas dan kecanggihan teknologi yang selama ini kita nikmati sehari-hari ini pun memakai prinsip tersebut? Orang-orang tidak melihat, tapi mereka menyembah. Apakah itu Tuhan yang hidup? Apakah Tuhan yang dalam bentuk lain yang mereka tidak bisa lihat? Dan karena mereka percaya bahwa ada sesuatu yang menggerakkan dunia ini. Begitu juga dengan teknologi. Kita tidak bisa melihat cara bekerja teknologi. Bagaimana Bluetooth bisa menghubungkan dari iPhone kepada speaker atau apapun itu. Bagaimana kita bisa video call antar negara, antar benua, padahal kita tidak melihat bagaimana caranya semua itu dikerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, misalnya dari segi komunikasi, bayangkan bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan seseorang yang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri. Seperti tadi saya katakan, bahkan bukan cuma sekedar berkomunikasi, tapi kita bisa memandang wajahnya lewat video call tanpa kita harus bertemu muka dengan muka dengan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin sesuatu yang kita tulis di komputer di rumah dapat dibaca oleh orang lain yang berada di luar negeri? Namun semuanya itu dapat dengan mudah kita lakukan hanya dengan menggunakan handphone, internet, atau apapun itu. Bahkan seorang pilot pun mengandalkan sinyal radar dalam mengemudikan pesawatnya. Bukankah semua transmisi yang terjadi dalam setiap perangkat teknologi itu tidak dapat kita lihat sama sekali? Kita tidak dapat melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri, namun manfaatnya dapat kita rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya juga mengikuti prinsip di atas. Mungkin selama kita melayani Tuhan, kadang kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu tidak dilihat orang. Sehingga akhirnya kita berpikir bahwa pelayanan yang kita lakukan itu sia-sia. Tetapi ingatlah bahwa persekutuan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat ke-58. Begitu juga dengan jerih lelah kita. Apa yang kita tabur sekarang pasti akan kita tuai di kemudian hari. Hukum tabur tuai itu selalu ada dimanapun kita berada. Seandainya pun kalau kita belum menuainya di dalam dunia ini, kita pasti akan menuainya di kehidupan kekal nanti. Maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita hendak melakukan segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan
melihat segalanya. Tuhan sudah menetapkan rambu-rambu untuk kita melalui firman-Nya yang bisa kita lihat atau kita bisa baca kapanpun juga. Jadi marilah kita menjaga hidup kita sedemikian rupa supaya saat Ia benar-benar datang dalam wujud yang bisa kita lihat nantinya, maka kita akan mendapat dan kedapatan tidak bercacat celah di hadapan-Nya. Tuhan melihat segalanya dalam hidup kita, termasuk juga bagaimana Tuhan melihat segala pergumulan dalam hidup setiap kita. Bagian kita hanya tetap mempercayai Dia, apapun dan bagaimanapun keadaannya, sebab Dia adalah Tuhan yang omnipresence. Dia ada dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Mari sekali lagi kita mau katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Sekali lagi dengan iman. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Meskipun tak kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan, hadapi segala persoalan. Ku tenang hadapi persoalan. Hanya dekat-Mu Tuhan, aku tenang. Kami aman bersama-Mu. Kami terjaga aman. Hinabo inara bayara basyandi hinara nui. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh percaya bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu. Baik apapun yang kita buat, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Demikian juga Dia melihat seberapa buruk keadaan kita hari ini, seberapa parah sakit kita saat ini.
Itu sebabnya percaya saja kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan ketika kita percaya, sekalipun kita belum melihat, kita disebut orang yang berbahagia. Dan kepercayaan kita kepadanya pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa pemimpin hidup kami, Bapa yang Maha Tahu segalanya, bantu kami untuk mempercayai-Mu di saat segala sesuatu tampak seakan salah. Sebab dengan kebebalan kami, seringkali kami mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan akal pikiran kami sendiri, tanpa kami terlebih dahulu datang kepadamu, memohon tuntunan-Mu Bapa. Seringkali kami merasa kami lebih pintar dari-Mu, sehingga kami tidak memerlukan nasihat dan tuntunan-Mu, sehingga dapat dipastikan segalanya akan berakhir pada kekacauan. Sekali lagi bantu kami untuk mempercayai-Mu sebagai tanda ketergantungan kami akan Engkau Bapa. Sebab kami yakin ketika kami mau menerima segala keputusan-Mu dengan iman percaya, maka semua itu akan mendatangkan berkat yang melebihi segalanya. Kami mau selalu berjalan berpegang tangan dengan-Mu melalui hari-hari kami Bapa. Karena hanya dengan kasih-Mu, Engkau telah merencanakan setiap langkah yang kami jalani dan yang Kau tunjukkan. Kami mau selalu berjalan berpegang tangan dengan-Mu, bahkan di saat kami harus melewati jalan-jalan berbatu dan curam sekalipun, karena kami yakin Engkau tidak pernah menuntun kami melalui jalan yang pintas. Itu sebabnya kami mau berpegang erat pada tangan-Mu, karena kami yakin bersama kita pasti mampu melalui semua jalan yang ada. Kami mau berjalan bersama-Mu dengan iman kami, bukan dengan penglihatan kami. Mari semua yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.